Sebagai pengacara, saat menangani kasus, penting baginya untuk mengumpulkan banyak informasi, karena manusia punya perasaan, tapi hukum tidak. Setiap detail kecil sangat menentukan keberhasilan. Besok di pengadilan, cobalah untuk tidak berbicara. Semuanya akan kukendalikan. Mengerti? Pak Zesan, apa kamu punya peluang menang dalam kasus ini? Jawablah, Pak Zesan. Jawablah, Pak. Apa ada peluang? Tolonglah sedikit saja komentarnya, Pak. Saya pengacara Zesan. Ini kali ke-283 saya berdiri di pengadilan untuk membela klien. Dalam 10 tahun praktik, saya selalu percaya bahwa hukum adalah demi memberatkan konsekuensi para orang jahat. Bukan supaya orang baik harus membayar harga yang besar. Intinya, tindakan penggugat adalah serangan yang jahat. Dan serangan terdakwa adalah pembelaan diri yang sah. Semua berdiri. Saya menyatakan, terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas tuntutan penganiayaan. Dia tidak bersalah. Penggugat menyerang dengan itikat buruk. Karena kondisi memberatkan, dia dihukum mati. Pengacara Zesan, ini adalah kasus kemenanganmu yang ke-283. Sejak praktik, tidak peduli kasus apapun, kamu selalu bisa membuat klienmu lolos dan membuat pihak lawan merugi besar. Kamu dianggap pengacara kondang. Apa pendapatmu soal itu? Berjuang keras demi klien adalah tugasku sebagai pengacara. Pengacara Zesan, klien kita tadi tidak terlihat seperti orang baik. Ada berita negatif soal dia juga punya catatan kriminal. Kenapa kamu masih membelanya? Ifira, baik dan jahat itu cuma penilaian emosionalmu. Pengadilan menilai lewat prosedur, bukti, dan hukum. Salah satu tugas kita sebagai pengacara adalah melindungi klien. Jika hanya bicara bukti tanpa membedakan baik dan jahat, siapa yang akan menguak kebenarannya? Di banyak kasus, jaksa tahu bahwa satu pihak bersalah, tapi berakhir terburu-buru karena kurang bukti. Bukankah tugas pengacara adalah membela keadilan? Mempertahankan keadilan itu ada harganya. Dulu aku juga bersemangat sepertimu. Kupikir dengan niat dan kemampuan, aku bisa mencela para penguasa di pengadilan dan menegakkan keadilan. Tapi kadang keadilan dan hati nurani hanya bisa dimenangkan dengan jalan lain. Omong-omong, apa rencana kita selanjutnya? ada pertemuan dengan Tuan Darno. Dia mencarimu berkali-kali sebelumnya, tapi... Darno, orang terkaya di kota naga. Dasar anak kurang ngajar. Kamu memang selalu membuat onar setiap hari. Aku sampai harus memberikan gelang Giok Phoenix demi menyuruh orang membereskan masalahmu. Ayah kasar banget ih. Semuanya ulah perempuan itu. Dia tidak tahu diri dan menuntutku. Keras kepala. Cepat pergi dari sini. Kalau kamu mengacaukan pertemuanku dengan Zesan, maka tunggu saja kamu akan masuk penjara. Sudah. Kamu dalam masa percobaan. Sebelum sidang hari ini, tetaplah ada di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Paham. Dengar tidak? Pengacara Zesan akhirnya datang. Silahkan duduk. Baik. Maaf membuatmu menunggu. Menantuku sedang hamil. Kamu telah mengirimkan gelang Giok Phoenix padaku. Aku belum sempat berterima kasih. Hanya sebuah gelang kecil. Pengacara Zesan, nggak usah sungkan. Tuan Darno sangat baik. Karena Anda sudah datang, langsung saja kita ke intinya. Kali ini aku ingin minta bantuan pengacara Zesan. Anak yang tidak berguna itu terjebak dalam penipuan. Dia dihukum atas pemerkosaan. Tapi aku bisa jamin dia tidak bersalah. Kuharap pengacara Zesan bisa melakukan pembelaan untuknya. Asal kasus ini dimenangkan, aku bisa memberimu biaya pengacara 10 juta. Karena Tuan Darno sudah bicara, tentu aku tidak bisa menolak. Baik, akan kutangani kasus ini. Kapan sidangnya? Nanti jam 2 siang. Aku akan menyuruh orang untuk mengirim dokumennya pada... Tinggal 1 jam lagi. Baik, aku akan bersiap-siap dulu.
Baik, terima kasih banyak pengacara Zesan. Silakan. Baik. Halo, ada apa? Ayah, Haro dipukuli. Apa? Jangan panik, kirim lokasinya. Aku segera ke sana. Haro punya sifat seperti ibunya, rendah hati dan ramah. Menantuku juga baik hati, tidak seperti aku yang kejam. Kenapa mereka bisa terlibat konflik dan dipukuli? Yvira, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Sidang dimulai dalam 1 jam. Apa waktunya cukup? Tenang saja. Aku akan memenuhi janjiku pada Tuan Dan. Jika bertemu dengannya, tolong buatkan alasan. Baik. Halo? Tentu, aku sudah bertemu dengan Zesan. Dia setuju jadi pengacara pembelamu. Kamu dalam masa percobaan. Jangan sampai kamu berbuat onar lagi. Sidangnya nanti sore. Ayah serius? Ayah berhasil menyewa Zesan? Aku tidak perlu dipenjara. Tenang, selama Zesan turun tangan, maka kita pasti menang. Tapi Zesan itu karakternya kejam dan keras. Kalau ketemu dengannya, jangan bicara sembarangan. Jangan menyinggungnya kamu. Kalau tidak, bukan hanya kamu. Aku juga bisa dalam kesulitan. Aku mengerti. Sudah dulu ya. Tuan Muda, ayahmu benar-benar berhasil menyewa Zesan. Betul. Zezan adalah raja di dunia hukum. Kalau dia beraksi, aku tidak perlu dipenjara. Aku bisa menuntut perempuan itu dan membuatnya dipenjara. Kamu hebat. Bisa menyewa orang itu untuk jadi pembela. Perempuan tidak tahu diri. Harusnya dia senang karena kamu menyukainya. Tidak masalah dia berpura-pura suci. Tapi setelahnya dia menuduhmu memperkosanya. Sungguh tidak tahu malu. Dasar kamu nih. Tuan Muda, jangan membicarakan hal yang buruk lagi. Ayo, minum-minum saja. Restoran hotpot sudah di depan. Ayo. Makan! Haro, terima kasih sudah mengajakku makan hotpot dan memberiku gelang ini. Hamil itu melelahkan. Sudah selelah itu, pasti sedih kalau tidak bisa makan makanan favorit. Kamu harusnya terima kasih ke ayah soal gelang itu. Beberapa waktu lalu dia menyuruhku memberikannya padamu. Haro, ini gelang giok Phoenix. Berikan pada Kinaya. Ayah, gelang ini sepertinya tidak murah. Beli di mana? Jangan banyak tanya. Kinaya kan sedang hamil. Anggap ini untuk menghiburnya. Wah, berharga sekali rupanya. Tentu saja, istriku harus memakai yang terbaik. Ayo, makan jagung ini. Terima kasih, sayang. Hah? Saus cocolanku habis. Aku juga. Ayo ambil lagi. Mau yang seperti tadi? Makan! Terima kasih kakak. Maaf sekali. Kamu buta ya? Maaf, kami tidak sengaja. Kakak, Makanannya sudah datang. Tuan Muda, perempuan itu cukup cantik ya. Memang cantik. Sayangnya dia bersama lelaki sampah seperti itu. Makan. Ya, teman-teman, duduk. Makan. Makan. Halo, halo. Bisa geser ke depan? Ini sangat sempit. Apa restoran ini milikmu? Aku duduk dimanapun aku mau. Makan, aku yang traktir. Ayo. Haro, kita datang untuk makan hotpot. Jangan hiraukan dia. Baik. Nye. Aku lelah. Haro, jangan hiraukan dia. Tempat seluas ini. Kenapa kamu harus duduk di sini dan menyempitiku? Aku suka tempat duduk ini. Kenapa?
Kenapa? Mau apa? Bukankah dia yang menindas orang? Bung, coba dengar ucapanmu itu. Aku juga tidak sengaja. Kita kan teman. Hah? Jangan marah lagi padaku ya. Lepaskan. Marah ya? Dia marah. Hidangan ini baru kupesan. Baru ku makan sedikit. Anggap saja ini permintaan maafku ya. Sebenarnya kamu mau apa? Aku sudah minta maaf. Kenapa? Permintaan maafnya kurang. Tuan Muda, sekarang masa percobaan. Ayahmu berpesan jangan bikin onar. Buat apa takut? Kulihat kepalanya kurang hijau. Jadi ku tambahkan sedikit warna. Hah? Kamu... Enggak. Berani memukulku. Tangkap dia! Hajar dia! Kamu mau apa? Hei, jangan sentuh dia! Lepaskan aku! Ya arogan sekali, menindas orang siang hari begini. Tuan, bicaralah baik-baik. Kita di sini untuk makan, jangan berkelahi. Apa urusan? Pergi sana! Kamu benar-benar cari mati. Kamu tahu ini siapa? Dia Chen Zhu alias Tuan Muda Tan. Dia putra Tuan Darno, orang terkaya di kota Naga. Berani melawannya? Kurasa kamu sudah bosan hidup. Kalau anak orang terkaya boleh menindas sembarangan. Tidak bisa disebut menindas orang sembarangan. Orang sepertimu tidak paham posisimu di mana. Bajingan yang tidak tahu diri memang harus diberi pelajaran. Kenapa? Tidak terima ya? Tidak terima? Sikat! Jangan menindas orang! Lepaskan aku! Aku lupa padamu. Dorong ke sini. Hei, jangan sentuh dia! Jangan sentuh dia! Dia hamil! Maaf, aku bersalah. Dia hamil. Sekarang baru minta maaf. Sudah terlambat. Terlambat! Akan kuhajar kamu! Keluarga Tan telah mencoba mediasi. Meski korban ditawari uang banyak, gugatan tetap tidak dicabut. Jika ini hanya jebakan, tujuannya pasti untuk uang. Tapi korban bersikeras ingin Chen Zhu dipenjara. Bos, klien kita kali ini sepertinya bukan orang polos. Hukum menghargai fakta. Pertama-tama harus ada bukti. Bersalah atau tidak, semua ditentukan oleh dokumen ini. Tapi aku tidak akan membiarkan keadilan dibeli dengan uang. Baik, tapi klien bernama Chen Zhu ini benar-benar... Lepaskan! Berani memukulku. Tahan dia! Lepaskan dia! Berani memukulku. Berani memukulku. Pukul dia. Pukul. Ayah, Haro dipukuli. Apa? Jangan panik. Kirim lokasinya. Aku segera ke sana. Di restoran hotpot di sudut jalan. Kembalikan! Nona, kamu menelpon siapa? Mau apa kamu? Mau apa kamu? Harum sekali. Selama ini aku belum pernah main sama perempuan hamil. Lepaskan aku! Bajingan! Lepaskan dia! Kamu bilang aku menindasmu. Baiklah. Akan kutunjukkan padamu bagaimana caraku mencintai orang. Ambilkan kursi. Duduk. Ayo. Biarkan aku menciummu dulu. Tidak, lepaskan aku! Tukang tindas. Perempuan hamil pun juga kena. Aku suka perempuan pemberani. Bukankah ini gelang giok Phoenix ayahku ya? Kenapa ada di tangannya? Apa dia mengenal Zesa? Sidang akan dimulai. Penggugat dan keluarga sudah tiba. Para pejalan kaki dan wartawan menghalangi pintu masuk. Mereka membela korban demi keadilan. Mereka ingin menekan putusan lewat opini publik. Tangani dulu. Aku akan segera tiba di lokasi. Aku ke sana selesai mengurus Haru. Baik. Bukankah ini gelang giok Phoenix ayahku ya?
Kenapa ada di tangannya? Apa dia mengenal Zezan? Tapi Zezan itu karakternya kejam dan keras. Saat bertemu dengannya, jangan bicara sembarangan. Jangan menyinggungnya kamu. Kalau tidak, bukan hanya kamu. Aku juga bisa dalam kesulitan. Hei, dapat dari mana gelang ini? Lepaskan aku! Ini pemberian suamiku. Gelang giok Phoenix adalah pusaka keluarga Tan. Hanya ada satu. Tuan Tan sudah mengirimnya ke orang lain. Bagaimana suamimu bisa mendapatkannya? Menurutku, ini pasti barang palsu. Benar. Beraninya kamu menipuku dengan barang palsu dan pamer di depanku. Aku beritahu ya, sekarang akan kulepas bajumu agar kamu tahu akibatnya jika menyinggungku. Bajingan, lepaskan istriku! Aku sedang marah besar. Kamu ingin aku melepaskannya? Bisa saja. Ambilkan ponsel yang jatuh ke dalam hotpot. Setelah amarahku reda, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan kalian berdua. Tuan muda, sudahi saja. Ayahmu berkata agar jangan berbuat onar. Lagi pula, bagaimana kalau gelang itu asli? Pergi sana. Cepat ambil. Jangan, hotpot itu panas. Tanganmu bisa melepuh. Kalau begitu, terpaksa kucium kamu di depan suamimu. Jangan sentuh dia, akan kuambil. Kalau begitu cepat ambil. Kesabaranku terbatas. Aku sudah tidak sabar. Baik, jangan sentuh dia. Aduh, jangan. Kenapa tidak diangkat? Sudahlah, sebentar lagi juga sampai. Lepaskan aku. Harum. Lepaskan aku. Ambil. Tanganmu. Ponsel sudah kuambil. Kamu bisa melepaskan kami kan? Siapa bilang aku melepaskan kalian? Nona, hari ini aku ingin bermain denganmu di depan suamimu. Kamu akan kumainkan bersama semua orang. Terima kasih Tuan Muda. Aku juga ingin mencoba bagaimana rasanya tubuh perempuan ini. Bajingan, kamu mengingkari janjimu. Namanya kenapa? Tahan dia. Perempuan jalan. Sini kamu. Perutku sakit sekali. Sayang! Perutku sakit sekali. Anak kita. Ayo ke rumah sakit. Aku belum menyuruh kalian pergi. Kamu mau apa lagi? Kamu akan bayar mahal jika terjadi sesuatu yang buruk pada kandungan istriku. Baik. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengatasinya. Bacundang, coba katakan, bagaimana kamu akan mengatasi aku? Dia cuma omong kosong. Kamu adalah tuan muda dari keluarga terkaya di kota Naga. Sedangkan dia hanya pecundang. Mana bisa dibandingkan denganmu? Orang kaya itu tidak boleh seenaknya. Segera telepon orang. Perempuan itu dalam bahaya. Aku akan melapor polisi. Biarkan hukum menghukum kalian. Hukum? Kamu tahu siapa pengacaraku? Zezan, sang raja di dunia hukum. Kamu ingin menghukumku dengan hukum? Itu mustahil. Zezan, bukankah itu ayahku? Zezan itu ayahmu. Jangan terlalu membanggakan diri. Dia memang ayahku. Kamu sudah melakukan kejahatan. Kamu orang jahat. Aku tidak akan membiarkannya membelamu. Tuan muda, hentikan ini. Zezan itu... Masih keras kepala ya? Hah? Aku beritahu kamu, jika kamu adalah anak Zezan, maka aku adalah anak presiden. Kamu pikir kamu bisa melawanku? Pukul dia! Hentikan! Pukul dia! Berhenti! Minggir! Siapa laki tua ini? Nah, ada apa ini? Ini ulah mereka. Aku dan Kinaya sedang makan. Mereka mencari masalah dan melukai kami. Kamu duluan yang menyinggung tuan muda. Kamu memang pantas dipukul. Anakku rendah hati.
dan tidak mudah menyinggung orang. Pasti kalian yang mulai duluan. Lalu kenapa? Cepat minta maaf pada tuan muda. Jika tidak, jangan harap bisa pergi. Jangan mimpi. Kalian duluan yang jahat, malah menyuruh kami minta maaf. Nah, bawa Kinaya ke rumah sakit. Ayah akan mendapatkan keadilan untukmu. Aku punya 300.000. Biarkan mereka ke rumah sakit. 300.000. Menurutmu aku butuh uang itu? Sudah menyinggungku. Masih mau pergi begitu saja? Tidak semudah itu. Jadi kamu mau apa? Kamu ayahnya kan? Jika kamu ingin menyelamatkannya, maka berlutut dan panggil aku. Bajingan, jangan berani menghina ayahku. Kamu jangan menyela. Pak Tua, apa sudah kamu pikirkan? Berlutut dan panggil aku ayah. Atau dia tidak akan bisa memanggil ayah seumur hidupnya. Kamu tidak mau memakai cara damai. Benar, aku menolak untuk berdamai. Hah? Pak Tua beraninya memukulku kamu. Aku memukul untuk membela diri. Kamu memprovokasi dan mengeroyok orang. Hukuman teringan 3 tahun, terberat mati. Beraninya menghukumku. Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Aku cuma tahu kamu melukai keluargaku. Sudah ada saksi dan bukti. Kamu pasti akan dihukum. Laki tua tak tahu diri. Kamu tahu dia siapa? Dia anaknya Tuan Darno, orang terkaya di kota Naga. Jadi kamu anaknya Darno, terdakwa kasus pemerkosaan. Hampir saja aku jadi pembelanya. Mana mungkin orang seperti dia tidak bersalah. Benar, orang terkaya di kota Naga adalah ayahku. Ayahku sudah menyewa Zezan, raja dunia hukum, untuk jadi pengacara. Tunggu saja, nanti kamu akan mati bersama orang yang menggugat. Oh ya? Kamu mengandalkan kekayaanmu dan meremehkan hukum. Kamu pikir dengan uangmu kamu bisa mempermainkanku seperti monyet? Bagaimana jika aku katakan bahwa aku adalah Zes? Bagaimana jika aku katakan bahwa aku adalah Zesan? Zezan, dia benar-benar adalah Zezan. Zesan adalah raja dunia hukum. Setiap langkahnya berarti mati. Kita baru saja menyinggungnya. Tamatlah kita. Faro, perutku sakit sekali. Sayang, aku akan membawamu ke rumah sakit, Tuan Muda. Biarkan mereka pergi. Kalau tidak, Zesan tidak akan melepaskan kita. Zezan ya kan? Zezan. Ini beraninya menipuku dengan kartu palsu. Kamu cari mati ya? Chansu! Udah, kamu bilang ini kartu pengacara palsu. Benar. Si sampah ini barusan bilang dia adalah anaknya Zezan. Lalu Pak Tua ini datang. Mana ada kebetulan seperti itu. Lagi pula persidangan akan segera dimulai. Zezan berada di pengadilan untuk kasusku. Tidak mungkin dia muncul di sini. Bagus. Beraninya kalian berdua berakting menipu kami. Dasar keras kepala. Mau cari mati ya? Aku peringatkan kamu. Cepat lepaskan keluargaku. Kamu sudah bosan hidup ya? Pukul dia! Menjijikan. Setiap orang yang datang dia pukul. Jangan pukul ayahku. Dia benar-benar adalah Zesan. Pak Tua, sekarang kamu tahu kesalahanmu kan? Padahal cuma sampah sepertimu beraninya menyamar sebagai Zezan. Kinaya, berikan gelangnya padaku. Ayah, akan kuberikan sekarang. Darno yang memberikan gelang giok Phoenix ini padaku. Kembalikan ini, bilang padanya aku tidak akan mengambil kasus ini. Dasar Pak Tua, tidak ada habis-habisnya kamu ya. Kamu bilang ayahku yang memberi gelang ini. Hah? Baik, aku telepon ayahku sekarang agar kamu tahu kebenaran. Ayah. Dasar anak nakal, pergi kemana kamu? Kamu berbuat onar lagi ya? Kamu berbuat onar lagi ya? Mana ada ya. Aku cuma makan-makan sama teman kok. Aku sudah tahu tingkahmu. Melihat kondisimu sekarang, kamu pasti berulah. Ya, aku itu semua karena mereka. Mereka yang cari gara-gara. Oh ya, ayah, apakah Zezan sudah tiba di pengadilan? Sudah tiba. Tadi aku melihat asistennya. Asisten Zefira, di mana pengacara Zezan? Pengacara Zesan pergi ke toilet. Sebentar lagi sidang dimulai. Apa pengacara Zezan sudah siap?
Tenang, pengacara Zesan terkenal efisien. Dokumen kasus sudah dipersiapkan. Baik, aku mengerti. Ya sudah, baiklah. Sidang akan segera dimulai. Cepat kemari sekarang. Tapi ingat ya, jangan menyinggung Zesan. Iya. Zezan. Tahan dia. Aktingnya bagus sekali. Akting terus! Akting terus! Jangan pukul ayahku! Dia benar-benar Zesan! Tuan muda, jangan pukul lagi. Bagaimana jika dia benar-benar Zesan? Minggir! Kamu terus berakting. Aku beritahu kalian. Ayahku bilang Zezan dan asistennya sekarang ada di pengadilan. Bukannya apa-apa. Sebelum berakting, kenapa tidak cari informasi dulu deh? Hah? Beraninya sekumpulan sampah melawan aku. Cukup. Aku tidak punya waktu bermain dengan kalian di sini. Aku masih ada sidang. Nanti aku akan datang lagi untuk memberikan pelajaran. Hah? Ayo pergi. Apa lihat-lihat? Ayah! 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 Kinaya! Dokter, bagaimana keadaan istriku? Bayinya tidak selamat. Ibunya masih dioperasi. Siapkan mental kalian. Tidak. Dokter, selamatkan istriku. Anda harus menyelamatkan istriku. Kami akan berusaha. Haro, Bayinya sudah tiada. Belum ada kepastian Kinaya hidup atau mati. Apa gunanya hidup? Ayah! Bukankah ayah pengacara hebat? Aku menuntut mereka. Aku ingin mereka membayar mahal. baik. Meskipun keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak akan pernah absen. Menahan diri, menunduk, hanya akan memperkuat kesombongan mereka. Apa kalian keluarga Nyonya Sukiyu? Bisa ceritakan kejadiannya secara lengkap? Tidak! Jangan memotret putriku, jangan memotret. Dia datang. Di sidang pertama, kamu divonis atas kasus pemerkosaan. Kali ini, apa kamu akan mengajukan pembelaan? Mau membuatku masuk penjara ya? Jangan harap. Kamu ingin dibebaskan, tapi korban bersikeras kamu memperkosanya. Di sidang pertama, kamu dinyatakan bersalah. Aku itu difitnah orang. Perempuan ini sengaja menjebakku untuk mencelakaiku. Gagal memeras uangku, dia jadi marah. Tidak apa-apa. Aku sudah menyewa Zezan untuk menjadi pengacara pembela. Tinggal menunggu waktu sampai pemfitnahku masuk penjara. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ibu, tolong aku. Sayang, jangan takut. Jangan takut. Orang kaya sepertimu selalu meremehkan orang. Gadis itu polos, tapi malah dianjurkan olehmu. Kamu memutarbalikkan fakta. Ya Tuhan, apakah masih ada keadilan di sini? Putriku melakukan kesalahan apa sampai harus menderita siksaan seperti ini? Kenapa? Dulu, orang-orang bilang di depan hukum semua orang sama. Tapi sekarang, selalu ada yang bilang di depan hukum terdapat kasta. Hari ini, aku ingin lihat siapa yang bisa lebih unggul daripada yang lain. Pengacara Zesan, sidang akan dimulai. Dasar iblis, jangan harap bisa lolos dari hukum. Diam kalian semua. Lihat saja. Pengacara pembela aku, yaitu Zezan si Raja Hukum, akan segera tiba. Nanti kalian pasti menangis. Pengacara penggugat Zesan sudah hadir. Pengacara penggugat Zesan sudah hadir. Pengacara Zesan, ada apa denganmu? Siapa orang yang berani menyakitimu? Pak Darno tidak tahu siapa yang menyakitiku. Ini Tidak masalah, asal kita memenangkan kasus ini. Aku akan segera menemukan orang yang kurang ajar itu.
Sudah berani menyentuhmu, itu berarti dia bermusuhan denganku. Jangan harap dia bisa bertahan di kota naga. Keluarga Tan benar-benar menyewa Zesan. Zesan tidak pernah kalah dalam kasus. Sepertinya Chen Su benar-benar akan dibebaskan tanpa dakwaan. Bajingan itu telah membuat putriku seperti ini. Bagaimana mungkin dia lolos dari hukum? Kalian tidak tahu tentang Sezan ya? Dia khusus membela orang kaya. Pengetahuan hukumnya luas. Proses pembelaannya juga tajam. Bahkan pengacara lain bukanlah tandingannya. Menurutku, Chen Su pasti akan dibebaskan tanpa dakwaan. Kalian para penggugat malah akan masuk penjara. Jelas-jelas mereka yang jahat. Kenapa kami yang harus dipenjara? Apa orang kaya bisa mengabaikan hukum dan berbuat sesuka hati? Pengadilan harus dijalankan berdasarkan hukum. Tidak ada seorang pun yang bisa berada di atas hukum. Pengacara Zesan benar. Pengadilan ini adalah tempat hukum ditegakkan. Anakku tidak melanggar hukum. Tentu saja harus dibebaskan tanpa dakwaan. Anak nakal, cepat kemari dan sapa pengacara Zesan. Dasar tidak berguna. Pengacara Zesan, jangan tersinggung ya. Dia pasti terkesima oleh auramu. Silakan. Pengacara Zesan, kamu salah jalan. Kursi terdakwa ada di sini. Aku tidak salah jalan. Aku adalah pengacara penggugat. Aku tidak salah jalan. Aku adalah pengacara penggugat. Apa? Gimana bisa kamu jadi pengacara penggugat? Bukankah Zesan disewa oleh terdakwa? Kudengar biaya pengacaranya mencapai jutaan. Keluarga penggugat cuma keluarga biasa. Mana mungkin mampu menyewanya? Apa ibu yang menyewa pengacara Zesan? Aku tidak mampu menyewa Zesan meski menjual semua hartaku. Lagi pula, seingatku yang kuajukan adalah bantuan hukum gratis. Saya adalah pengacara penggugat. Dan saya tidak butuh bayaran. Jangan lupa ya, aku sudah memberimu gelang giok dan juga uang 10 juta. Sekarang kamu bilang kamu tidak mau uang dan membela si miskin itu secara gratis? Di depan hukum, tidak ada yang kaya atau miskin. Enteng sekali bicaranya. Kamu mau tambahan uang kan? Pengacara Zesan, sebelumnya anggap saja aku kurang bijak. Asal kamu memenangkan kasus ini, aku bisa memberimu uang 30 juta. Bayaran ada nominalnya, tapi keadilan tidak. Mulai sekarang, saya hanya akan membela kebenaran dan keadilan. Pengacara Zesan, apa yang kamu katakan ini tidak masuk akal, ha? Semua orang tahu reputasimu di bidang ini, selalu menepati janji. Kamu sudah di sini, tapi sekarang kamu berubah pikiran. Apa aku pernah menyinggungmu? Pak Darno tidak tahu siapa yang menyakitiku. Bajingan, apa yang sudah kamu lakukan? Bajingan, apa yang sudah kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu? Omong kosong. Aku tidak ada masalah dengan Zesan. Zesan juga tidak ada masalah dengan uang. Hah? Cuma ada satu kemungkinan, yaitu kamu telah menyinggung perasaannya. Katakan, apa yang sudah kamu lakukan? Ayah, aku memukul keluarganya. Apa katamu? Kamu tahu seberapa besar usahaku untuk menyewanya? Hah? Beraninya? Apa kamu tidak takut mati? Ayah, awalnya aku kira dia penipu. Siapa sangka dia benar-benar Sezan. Kalau aku tahu dari awal, mana berani aku memukulmu. Aku menyesal. Harusnya aku tidak membebaskanmu lebih awal. Pengacara Zesan, anakku masih muda dan bodoh. Kamu orang dewasa, jangan samakan dirimu dengannya. Asalkan kamu membantuku memenangkan kasus ini, apapun yang kamu ajukan, pasti akan kupenuhi. Kamu juga bisa menghukum anakku yang nakal ini. Aku adalah pengacara korban. Kamu adalah keluarga terdakwa. Kita jangan mengobrol lagi. Sidang akan dimulai. Sebaiknya kamu kembali ke tempat duduk. Kamu... Untuk menjaga ketertiban dan keseriusan pengadilan, selanjutnya akan dibacakan tata tertib pengadilan. Mohon semuanya duduk dengan tertib, jangan mondar-mandir.
Pembacaan selesai. Hakim ketua dipersilakan. Semua berdiri. Sidang dimulai sekarang. Kamu pengacara mereka kan? Kamu serius membantuku? Hukum membantu orang baik meraih keadilan. Hukum membuka jalan demi keadilan dan kebaikan. Bukan menjadi cara bagi orang jahat untuk lolos dari hukuman dan menguatkan kejahatan. Jangan khawatir. Selama ada aku, mereka pasti akan menerima hukuman setimpal. Selama ada aku, mereka pasti akan menerima hukuman setimpal. Sidang dimulai. Apa pengacara kedua pihak sudah hadir? Saya sudah hadir. Ayah, aku tidak punya pengacara. Bagaimana aku bisa ikut sidang? Pengacara terdakwa belum hadir. Dalam 5 menit, jika masih belum hadir, maka dianggap melepaskan banding. Itu menguatkan putusan sidang pertama. Sidang pertama memutuskan, jika banding tidak bisa membatalkan putusan, maka Chen Zhu akan dipenjara selamanya. Sudah memerkosa gadis itu, masih saja mau membela diri. Cih! Sezan memang pengacara papan atas. Belum mulai, sudah menang. Ayah, aku tidak mau dipenjara. Tolong aku, tolong aku. Pengacara Zezan, anakku hanya hilaf sesaat. Jangan marah ya. Asal kamu membantuku memenangkan kasus ini, kamu boleh menghukum anak tidak tahu diri ini. Ini ruang sidang, jangan bertindak sembarangan. Apa kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan keluarga Tan? Pengacara harus berjuang untuk hukum dan keadilan. Siapapun yang jahat, berarti bermusuhan denganku. Kamu, waktu 5 menit sudah habis. Hitung mundur selesai. Pengacara terdakwa belum hadir. Pengadilan memutuskan menguatkan putusan sidang pertama Chen Zhu. Pengacara terdakwa Li Riren sudah hadir. Pengacara terdakwa Li Riren sudah hadir. Li Riren, kenapa kamu ada di sini? Aku yang menyewanya. Sebelum sidang dia bilang kamu akan berkhianat. Tadinya aku nggak percaya. Aku sama sekali tidak menyangka kamu akan membantu orang miskin itu melawan anakku. Sebelum sidang, Li Riren, kamu berani mengkhianatiku? Apa? Kamu tidak akan membela Chen Zhu? Baik, aku akan segera mengumpulkan berkas penggugat. Aku akan menghancurkan berkas pembelaan untuk Chen Zhu. Kamu tenang saja. Kak Evira. Kak Evira, sidang akan dimulai. Kenapa malah di sini? Kebetulan ada hal penting yang harus dilakukan. Hancurkan dokumen ini. Ingat, pastikan hancur lebur. Oh, baik. Keluarga Tan adalah keluarga terkaya di kota Naga. Jika aku bisa membantu mereka di kasus ini, maka reputasiku di kota Naga akan langsung naik. Manusia itu egois. Kalau tidak, akan hancur. Biaya pengacara 10 juta itu tentu harus kudapatkan. Tenang saja. Asal kamu memenangkan kasus ini dan mengalahkan Zezan, aku akan pakai banyak uang untuk mendukungmu. Kamu akan menjadi pemilik firma hukum terbesar di kota Naga. Anda tenang saja. Aku pasti akan memenangkan kasus ini. Bicaranya sombong sekali. Meskipun Li Riren adalah murid Zezan, tapi dia belum pernah menangani kasus. Lagi pula, bagaimana dia bisa mengalahkan gurunya yang berpengalaman? Ayah, meskipun aku tidak menyukai Sezan, tapi Liren bisa apa? Bisakah dia menang? Dulu, aku mungkin tidak yakin. Tapi sekarang, aku punya bukti yang disiapkan Zezan untuk Chen Zhu dan strategi pembelaannya. Apa maksudnya ini? Dia memakai dokumen Zezan untuk mengalahkan Zezan. Sebagai pengacara terdakwa, Zezan pasti sudah siap untuk menang. Tapi dia berkhianat di saat-saat terakhir. Dia tidak punya waktu menyiapkan bukti yang menguatkan penggugat. Itu juga alasan dia tidak mengatakan apa-apa setelah berkhianat. Karena dia tahu, dia tidak bisa menyangkal argumennya sendiri. Jika sidang dimulai, dia pasti akan kalah. Jadi, dia ingin memanfaatkan ketidakhadiran pengacara terdakwa. Dia ingin terdakwa langsung kalah. Tapi sekarang ada aku. Dia pasti akan kalah. 7 tahun aku jadi guru. Kamu melawanku dan menjadi musuhku demi satu kasus.
Kamu yang memaksaku begini. Aku mengikutimu selama 7 tahun. Kamu sendiri menghasilkan puluhan juta. Tapi gaji bulananku sedikit. Aku dilarang muncul di pengadilan. Kamu tidak menganggapku sebagai murid. Aku melarangmu karena aku merasa kemampuanmu masih perlu diasah. Aku yang membelikan rumah dan mobilmu di kota Naga. Kamu bilang aku tidak menganggapmu murid. Cukup! Hari ini aku pasti akan mengalahkanmu. Akan kuhancurkan status tidak terkalahkanmu itu. Hari ini aku pasti akan mengalahkanmu. Akan kuhancurkan status tidak terkalahkanmu itu. Baik. Anggap saja aku salah menilai. Pengacara kedua pihak sudah hadir. Sidang resmi dimulai. Pengacara terdakwa bilang terdakwa tidak bersalah. Apa ada bukti baru untuk ditambahkan? Tentu saja ada. Saya memiliki bukti yang disiapkan oleh Zessan. Hakim Ketua, video di dalam USB ini diambil oleh seorang turis saat mengunjungi klub malam. Di dalamnya terekam semua hal yang terjadi antara penggugat dan klien saya. Saya meminta izin untuk diputar. Videonya tidak bermasalah. Videonya asli. Diizinkan untuk diputar di persidangan. Wah, lihat. Iya itu dia. Benar ternyata ya. Ini benar. Hakim Ketua, video menunjukkan bahwa penggugat memasuki klub malam sendiri. Saat dibawa oleh klien kami ke ruang VIP, dia tidak melakukan penolakan. Saya berpendapat bahwa penggugat dan klien kami melakukan hubungan seksual atas dasar sukarela. Omong kosong! Kalian yang menipu anakku untuk masuk! Penggugat adalah orang dewasa yang memiliki kemampuan berpikir mandiri. Ingin masuk ke ruang VIP atau tidak, saya kira dia bisa menentukan sendiri. Bagaimana menurut pengacara? Video yang ada menunjukkan bahwa klien kami memang secara sukarela memasuki klub malam itu. Namun tidak membuktikan bahwa hubungan seksualnya terjadi atas dasar sukarela. Memang itu kuncinya. Hakim Ketua, saya meminta penggugat menceritakan kembali apa yang terjadi saat itu. Tidak, aku tidak mau! Aku tidak mau! Putriku! Putriku! Tidak bisa! Jangan begitu! Putriku sudah sangat menderita. Jangan memaksanya mengatakannya lagi. Kalian sedang menyakitinya lagi. Kesaksian penggugat sangat menentukan terbuktinya tuduhan pemerkosaan. Jika penggugat menolak, maka saya punya alasan untuk curiga bahwa penggugat sengaja menghindari kebenaran. Jika penggugat menolak, maka saya punya alasan untuk curiga bahwa penggugat sengaja menghindari kebenaran. Betul. Perempuan itu sengaja memfitnahku. Apa yang dia katakan sebelumnya bohong. Harap tenang. Permintaan Liriren masuk akal. Penggugat diminta menjelaskan situasi saat ini. Saya tidak mau! Saya tidak mau! Putriku! Putriku! Sukio, kamu harus tenang. Pengacara Zessan, saya tidak mau mereka melihat saya seperti itu. Kamu adalah korban. Tidak seharusnya dipandang jahat. Tapi jika kamu terus mundur, itu akan membuat kejahatan semakin parah. Katakanlah, asal kamu mengatakannya, akan kubuat mereka menerima hukuman. Mereka tak akan menyakitimu lagi. Sukio, kamu harus lebih berani. Berbicara untuk dirimu sendiri. Berbicara untuk mereka yang kasusnya sama denganmu. Baik, saya akan bicara. Hari itu, saya kebetulan lewat. Begitulah kejadiannya. Keterangan sudah diberikan. Liriren, silakan mengajukan pertanyaan. Menurut kesaksian penggugat barusan, setelah kamu memasuki ruang VIP, klien kami memaksamu untuk melakukan tindakan seksual. Namun berdasarkan informasi dari klub malam, saat itu adalah puncak keramaian. Di depan pintu ruang VIP, ada pelayan yang bertugas. Jika kamu dipaksa, mengapa tidak segera minta bantuan? Saya tidak tahu. Baik,
Meskipun kamu tidak tahu, lalu kenapa setelah kejadian kamu tidak lapor polisi? Kamu baru lapor polisi setelah klien kami mengirim uang padamu keesokan harinya. Saya jadi punya alasan kuat untuk curiga bahwa kamu melakukan pemerasan terhadap klien kami. Kamu dendam karena tidak puas dengan jumlah uangnya. Kamu sengaja balas dendam. Saya... Berdasarkan video barusan, bajumu terlalu terbuka dan tidak pantas berpakaian begitu saat masuk klub malam. Bukankah itu untuk menggoda lelaki? Masa sih? Tuan, mohon perhatikan pemilihan katamu. Kebebasan berpakaian adalah hak klien kami. Tiada alasan bagimu untuk menyerah. Tidak, saya tidak berpakaian begitu. Itu bukan saya. Itu memang kamu. Kamu ingin dapat uang, jadi kamu menggoda lelaki. Kamu sengaja berpakaian terbuka. Sementara klienku jatuh dalam perangkapmu, kamu pun memerasnya. Itu bukan saya. Tuan, dugaanmu tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Itu merupakan fitnah terhadap klien kami. Jika kamu terus bersikap tidak masuk akal, saya akan menuntutmu secara hukum. Baik, toh saya sudah selesai bertanya. Hakim Ketua, video dapat membuktikan penggugat masuk ke ruang VIP secara sukarela. Dan lagi, kesaksian yang diberikannya tidak konsisten. Jadi, bukti yang dia berikan tidak dapat diterima. Saya berpendapat bahwa penggugat melakukan tindakan seksual dengan klien kami secara sukarela. Tuduhan pemerkosaan tidak dapat dibuktikan. Penggugat melakukan tindakan seksual dengan klien kami secara sukarela. Tuduhan pemerkosaan tidak dapat dibuktikan. Punya perasaan. Apa orang itu? Tenang, pengacara terdakwa memberikan bukti sah dan juga valid. Jika Nona tidak ada bukti tambahan, selanjutnya saya akan mengumumkan hasil persidangan. Jadi, bukankah aku tidak bersalah? Ya, bukti yang ada memang bisa membatalkan putusan pengadilan pertama. Zezan, terima kasih atas bukti yang kamu berikan padaku. Apa? Tidak bersalah? Tidak! Pengacara Zezan, bukankah kamu adalah pengacara top yang tak terkalahkan? Kamu bilang akan membantu putriku mendapatkan keadilan. Pengacara Zezan. Zezan, pembelaan harus berdasarkan bukti. Sekuat apapun dia, jika buktinya tidak cukup, dia tidak akan bisa menang. Kamu benar. Pembelaan memang harus berdasarkan bukti. Aku ingin tanya pada terdakwa, apa kamu mengakui telah berhubungan seksual dengan klien kami? Kami memang berhubungan. Tapi kami sama-sama mau, aku tidak memaksa. Bagus, kalau kamu mengakuinya. Zezan, jangan buang-buang waktu lagi. Hakim Ketua, saya minta segera umumkan hasil persidangan. Apa pengacara penggugat memiliki bukti yang baru? Jika tidak, saya akan mengumumkan hasil persidangan. Dia pasti tidak bisa menunjukkan. Hakim Ketua, saya punya bukti tambahan. Tapi sebelum itu, saya meminta untuk memperbesar adegan saat terdakwa muncul di video. Di saat seperti ini, apa gunanya melihat itu semua? Dalam video, semprotan di saku terdakwa adalah bukti kunci dalam kasus pemerkosaan ini. Saya punya dokumen yang menyatakan terdakwa membeli obat terlarang secara ilegal dan laporan tentang pernyataan klien kami. Dalam pernyataan itu, gambaran kondisi klien kami sesuai dengan gejala akibat pemakaian obat. Ini menunjukkan terdakwa memakai obat untuk mengajak klien kami berhubungan seks. Ini masuk dalam KUHP Negara Syia pasal 336 tentang pemerkosaan perempuan. Karenanya, terdakwa terbukti bersalah atas pemerkosaan dan harus dihukum. Karenanya, terdakwa terbukti bersalah atas pemerkosaan dan harus dihukum. Bukti yang pengacara penggugat sajikan adalah benar. Pengacara terdakwa, apa kamu punya bukti yang baru? Liren, bicaralah. Tadi kamu bilang bisa mengalahkan Zezan. Bicaralah, ayo bicaralah. Memang, berdasarkan strategi pembelaan yang diberikan Zezan, kita bisa memenangkan kasus ini. Tapi, Liren, kamu sudah berjanji dengan serius bahwa anakku akan selamat. Jika terjadi sesuatu padanya, hidupmu tidak akan tenang. Tenang, setiap hadirin dilarang mengganggu ketertiban pengadilan. Apa pengacara terdakwa masih punya bukti untuk ditambah? Hakim Ketua, saya masih punya bukti untuk ditambahkan. bagaimana mungkin? Ini kasus pemerkosaan Chenzu sudah ditetapkan.
Tapi Zesan masih mengeluarkan bukti baru. Mungkinkah dia ingin Chenzu dihukum mati? Hukum mati harusnya. Iya betul itu. Iya, Jangan bagaimana seperti ini? itu. Nggak betul. Oh, Bagaimana bisa kayak gitu? apa keputusannya Nggak kira-kira? adil namanya. Sidang pertama menyatakan Chenzu bersalah atas pemerkosaan. Menurut hukum, dia tidak bisa dibebaskan dengan jaminan. Nyatanya, dia tidak hanya dibebaskan dengan jaminan, tapi selama masa jaminan, dia terlibat perkelahian massal, membuat keributan, dan melukai banyak orang. Termasuk juga menantuku, yang terluka parah dan keguguran. Dia sedang kritis di rumah sakit. Terdakwa mengabaikan hukum, dan menyebabkan dampak buruk. Sangat merusak keadilan dan kesetaraan sosial. Karenanya, saya mengajukan hukuman maksimal kepada terdakwa demi penegakan hukum. Aku tidak mau dipenjara. Tidak mau. Tiren, penjaralah. Cepat Sangga, ayo Sangga. Sangga. Ini bukan masalah di penjara atau tidak. Mustahil. Baru setengah jam berlalu. Dari mana kamu dapat bukti sebanyak itu? Mengumpulkan bukti kuat dengan efisiensi tertinggi adalah kualifikasi inti pengacara. Pengacara terdakwa tidak punya bukti baru. Saya akan mengumumkan hasil persidangan. Semuanya berdiri. Berdasarkan ketentuan yang relevan dalam hukum, pengadilan ini memutuskan sebagai berikut. Chenzu atas kejahatan membuat onar, pemerkosaan, penghinaan, penganiayaan, dan kejahatan lain yang dilakukan bersamaan akan dihukum mati. Dicabut hak politiknya seumur hidup. Harta pribadi juga akan disita untuk kompensasi kepada korban. Pihak lain yang terlibat dalam kasus ini akan dituntut oleh kejaksaan dan dimintai pertanggungjawaban sesuai undang-undang. Wah, bagus sekali. Ini baru keputusan yang adil. Luar biasa. Bagus. Bagus sekali ya. Ya memang harus dihukum. Ayah, tolong aku. Aku tidak mau dipenjara, ayah. Anakku, anakku, anakku. Liren, pengacara siapa macam apa kamu ini? Aku menyuruhmu melakukan pembelaan. Kamu mengubah hukuman penjara menjadi hukuman mati. Dan kamu, Zesan, aku tidak akan memaafkanmu. Ini benar-benar keajaiban. Saat pasien dibawa ke sini, kondisinya sangat buruk. Selama operasi, tanda-tanda vitalnya sangat lemah. Tidak disangka, segalanya membaik. Semua indikator kembali normal. Sekarang tinggal perlu pemulihan. Nanti untuk melahirkan juga tidak ada masalah. Terima kasih dokter. Kami akan bekerja sama. Uang bukan masalah. Beri menantuku obat dan peralatan terbaik. Baik. Sayang, apa ada bagian yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Hanya saja kasihan anak kita. Anak bisa punya lagi. Yang penting kamu baik-baik saja. Oh iya, kamu belum tahu kan? Saat kamu koma, ayah membela ibu dan anak dalam sebuah kasus. Pelakunya adalah Chenzu. Dia sekarang sudah dihukum mati. Benarkah? Dia sudah dihukum mati. Betul. Ayah tidak akan membiarkan orang yang menindas kalian lolos. Pengacara Zesan, Sukiyu, kenapa kalian datang? Pengacara Zesan membantu putriku memenangkan kasus secara gratis dan mendapatkan kompensasi 3 juta. Aku sungguh sangat berterima kasih. Ku dengar menantumu dirawat di rumah sakit. Aku membawa telur dari kampung halaman. Ini dari peternakanku sendiri. Berikan kepada menantumu untuk memulihkan diri. ya, pengacara Zesan, terima kasih sudah membantu. Aku akan bersujud. Sebagai pengacara, sudah tugasku membantu kalian. Lagi pula, aku ada motif pribadi untuk memenangkan kasus ini. Telurnya ku terima, sujudnya tidak perlu. Terima kasih pengacara Zesan. Dulu mereka bilang kamu tidak membedakan baik dan buruk. Kamu hanya membela orang kaya dan menindas kami, rakyat jelata. Itu cuma omong kosong mereka. Kamu adalah pengacara dan orang yang sangat baik. Ayah sudah lama jadi pengacara. Baru ini aku dengar ada yang memujinya baik. Jangan bilang begitu. Aku juga berterima kasih. Kalian membuatku mengerti bahwa pengacara harus memprioritaskan penegakan keadilan hukum. Zesan, ada yang melaporkanmu. Selama penugasan kamu menerima suap, mengancam saksi dengan kekerasan dan memalsukan bukti persidangan. Mohon ikut kami untuk penyelidikan. Ikut kami untuk penyelidikan.
Ayahku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Betul, Pak Polisi. Saat membela putriku, pengacara Zesan tidak menerima sepeser pun. Dia orang baik. Dia tidak mungkin melakukan hal ilegal. Bukan kalian yang menentukan dia melanggar hukum atau tidak. Liriren, lagi-lagi ulahmu. Pak Darno, seluruh kantor hukum sudah saya datangi. Mereka bilang kasus ini sudah final dan tidak bisa dibuka lagi. Lagi pula, dengan adanya Zesan, mereka tidak yakin bisa melawannya. Kantor hukum di luar kota juga menjawab sama. Zesan! Kamu bajingan! Pergi kamu! Pergi! Pak Darno, Liriren! Beraninya kamu menemuiku! Kalau bukan karena kamu yang merasa sok pintar sendiri, anakku paling cuma dihukum beberapa tahun. Sekarang malah dihukum mati. Aku juga sudah menyinggung Zesan. Jika Zesan terus-menerus mengejar, aku bahkan bisa ikut masuk penjara. tenangkan dirimu dulu. Bukannya tidak ada celah untuk perubahan dalam kasus ini. Zesan bisa berbuat sesuka hatinya karena dia mengandalkan statusnya sebagai pengacara papan atas. Tapi bagaimana jika dia bukan lagi seorang pengacara? Zesan, meskipun kamu adalah guruku, tapi aku adalah seorang pengacara. Karena kamu melanggar hukum, aku pun terpaksa melakukan. Selama bekerja, aku menjunjung tinggi etika profesi. Tidak pernah aku melanggar aturan. Bukti-bukti sudah jelas. Percuma berdalih. Ikut kami untuk penyelidikan. Haro, hubungi Ivira. Suruh dia menemuiku. Baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini... Zesan melanggar hukum, aturan, dan memalsukan bukti. Izin praktik advokatnya pasti akan dicabut. Kasus-kasus yang ditanganinya pasti akan disidang ulang. Tiba saatnya nanti, kalian tinggal menunggu masa penjara. Kenapa jadi begini? Apa orang biasa pada akhirnya tidak bisa melawan para penjahat yang berkuasa itu? Pengacara Zesan, aku sudah memeriksanya. Bukti mereka tidak bercelah. Kasus terbarumu selalu aku yang tangani. Kamu tidak pernah lakukan itu. Mereka sudah bersiap. Liriren jadi muridku 7 tahun. Dia punya stempel dan dokumenku. Darno orang terkaya di kota naga. Jika mereka bersatu untuk menjebakku, kalian tidak akan mendapatkan bukti. Mereka tahu kamu tak terkalahkan di pengadilan. Mereka memalsukan bukti untuk memenjarakanmu agar Chenzu bisa banding. Pengacara Zesan, kamu akan disidang besok. Tapi, sebagian besar pengacara di kota naga sudah disuap oleh keluarga Tan. Yang tidak disuap, mungkin juga tidak akan hadir untuk membelamu. Ini semua adalah karma. Dulu aku membela orang kaya tanpa membedakan baik dan buruk. Hanya berpegang pada hukum. Tapi karenanya aku jadi penjahat yang membantu penindas. Sekarang aku terjebak sendiri. Orang kaya menganggapku penghalang. Penegak keadilan dianggap penghalang. Tentu tidak ada yang mau membantuku. Bukan begitu, Ayah. Selama bertahun-tahun, meskipun Ayah mengambil biaya pengacara yang tinggi, tapi di balik itu Ayah memberikan sebagian uang itu pada keluarga korban atau menyumbangkannya. Jika Ayah benar-benar jahat seperti kata mereka, kenapa Ayah berbuat begitu? Kamu tahu bahwa orang biasa melawan orang kaya sama dengan telur menabrak batu. Begitu mereka marah, para korban tidak akan mati dengan tenang. Keluarga korban juga akan kena batunya. Dari luar, kamu seolah melindungi kepentingan orang kaya. Padahal yang sebenarnya kamu lindungi adalah keluarga korban. Percuma. Dulu aku tidak menyuarakan keadilan. Setelah ini, juga tak akan ada orang yang mendukungku. Pengacara Zesan. Besok sudah sidang. Begitu aku di penjara, mereka tak akan mudah melepaskanku. Ivira, kamu sudah lama bekerja denganku. Di rekeningku masih ada uang. Kamu dan Haro pergilah dari kota naga. Jangan pernah kembali lagi. Tidak. Kamu pernah bilang pengacara sejati harus berjuang demi kebenaran dan keadilan. Jika tidak ada yang membelamu, biar aku yang melakukannya. Kamu tak akan bisa melawan mereka. Aku tahu. Aku tidak seprofesional pengacara hebat. Tapi demi kamu dan keadilan, aku akan berjuang. Kembalikan anakku! Susan, dulu kamu mata duitan. Kamu manfaatkan celah hukum dan meloloskan orang kaya dari hukum. Kini kamu merugikan banyak orang. Kamu pantas dihukum. Dia yang memaksa anakku bunuh diri. Kembalikan anakku! Kembalikan anakku! Kembalikan anakku!
Pengacara Zezan tolong aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu itu penggugat. Aku pengacara terdakwa. Melihat situasi terkini, kamu akan menang. Tidak. Kami tidak bisa menang. Jika aku menang, mereka pasti tak akan melepaskan kami. Pengacara Zezan, aku tahu kamu bukan orang jahat. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Aku bisa mengaku. Aku akan mengaku membunuhnya. Asal aku mati, mereka tak akan menarget keluargaku. Saat anakku dihukum, kamu tega melakukannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu tega melakukannya? Guru, lihatlah apa yang kamu lakukan. Betapa baiknya keluarga ini. Karena kamu sengaja memalsukan bukti, anaknya pun salah dihukum mati. Sampai kini dia belum tenang. Zezan, kamu tidak punya hati nurani. Aku penasaran kenapa dia selalu menang. Ternyata dia memalsukan bukti. Ini adalah nyawa manusia sungguhan. Apa hatimu tidak sakit mencari uang dengan haram begitu? Hentikan, sudah hentikan. Ayahku tidak seperti yang kalian katakan. Dia tidak bersalah. Pihak yang diuntungkan tidak berhak bilang begitu. Selama bertahun-tahun Zezan sengaja memalsukan bukti. Banyak kasus berakhir tidak adil. Sekarang dia telah memicu kemarahan publik dan sudah disiarkan langsung. Zezan, kamu tinggal menunggu kehancuran reputasinya. Sidang hampir dimulai. Kak Yvira kenapa belum datang? Zezan terlibat kasus praktik ilegal. Sidang dimulai. Polisi, bawa terdakwa ke persidangan. Zezan, akhirnya kamu tiba pada hari pengadilan. Bukannya dia raja dunia hukum, Zezan. Dia digugat oleh asosiasi pengacara ke pengadilan. Sudah seharusnya begitu. Dia selalu membela orang kaya dan menghancurkan banyak pihak tidak bersalah. Dia suka menghukum mati orang. Sekarang gilirannya. Biar tahu rasa. Dia yang membantu para iblis itu membunuh putriku. Tidak manusiawi. Jika dia tidak membantu membela orang kaya, Kota Naga tidak akan kacau seperti sekarang. Sekarang konfirmasi personel. Apa pengacara terdakwa Yvira hadir di sini? Kak Yvira, 2 jam yang lalu dia bilang padaku, sudah berangkat. Kenapa sekarang belum sampai? Dia tidak meninggalkan kita kan? Dia tidak meninggalkan kita kan? Apa pengacara terdakwa Yvira sudah hadir? Hakim Ketua, pengacara Yvira dalam perjalanan dan akan segera tiba. Sebagai asisten, mustahil Yvira melakukan kesalahan sebodoh itu. Menurutku, dia memang tidak ingin datang. Zezan, bahkan asistenmu pun tidak ingin membantumu. Hidupmu sungguh merupakan kegagalan. Zezan pasti kejam sekali. Bahkan orang terdekatnya tidak mau membantunya. Kabarnya sebelum sidang putranya mengunjungi seluruh firma hukum di kota. Tapi tidak ada yang mau bantu. Tampaknya dia membuat publik marah sampai publik ingin dia mati. Anakku, kamu lihat kan? Iblis yang menyakitimu akhirnya menerima balasannya. Bahkan rekannya pun menyerah. Kelihatannya Zezan pasti akan dipenjara. Iblis itu pantas ditinggalkan oleh semua orang. Pengacara saja tidak punya. Zezan, kali ini kamu pasti kalah. Ayah tidak pernah jahat pada Yvira. Kenapa dia melakukan ini? Haru, setiap orang punya pilihannya sendiri. Aku tidak menyalahkannya. Ini balasan karena aku membela kejahatan. Aku rela menerima hukuman. Hitung mundur 10 detik. Jika pengacara terdakwa tidak hadir, sidang ini akan langsung dimulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitung mundur selesai. Pengacara terdakwa Telah tiba. Pengacara terdakwa Dekroa. Pengacara terdakwa An Yurong. Pengacara terdakwa Yang Mixuan. Pengacara terdakwa Chen Xiangkai. Pengacara terdakwa Yuang Lo. Pengacara terdakwa Du Suijian. Pengacara terdakwa dipimpin oleh 10 pengacara terbaik Kota Naga. Total 99 orang semua hadir. Pengacara terdakwa dipimpin oleh 10 pengacara terbaik Kota Naga. Total 99 orang semua hadir. Bagaimana mungkin? Kalian semua pengacara membela Zezan. 99 pengacara. Pengacara di Kota Naga hanya sekitar 150 orang. Ini lebih dari setengahnya. 99 orang? Kebaikan apa yang Zezan punya sampai bisa menyewa pengacara sebanyak itu? Benar? Bukannya tadi asistennya sendiri sudah menyerah? Kenapa tiba-tiba ada banyak orang membantunya? Setengah dari pengacara di Kota Naga telah datang. Kenapa banyak orang yang mendukung
benalu seperti Zesan. Semua sama buruknya. Paling juga disuap oleh Zesan. Tidak, aku masih mengingat beberapa pengacara itu. Mereka terkenal bersih di kota naga. Terutama Dekroa, dia adalah profesor dari Universitas Hukum Naga. Dulu dia ditodong pistol saat bekerja, tapi tidak gentar. Dia tidak mungkin bisa disuap. Bukankah dia pengacara pembela putriku? Dia, bagaimana bisa dia membantu iblis itu? Yvira, kamu yang undang mereka. Bukan. Sebagaimana kita tahu, mereka adalah orang-orang yang bersih. Lagi pula, dulu Anda adalah saingan mereka. Jadi, aku tidak menemui mereka. Sedangkan pengacara lain di kota naga sudah disuap oleh keluarga Tan. Dalam perjalanan, awalnya aku berencana hadir sendirian. Tapi, Pak Dekroa dan yang lain mencegahku di jalan. Mereka bilang ingin membelamu. Benar, kami secara sukarela datang untuk membela pengacara Zesan. Tidak mungkin. Zesan adalah benalu di dunia hukum. Dia dulu adalah saingan kalian. Harusnya kalian sangat membencinya. Kenapa malah membantunya? Dulu, pengacara Zesan memang saingan kami. Tapi hari ini, kami datang bukan untuk dia. Kami berjuang demi keadilan. Kami berjuang demi keadilan. Keadilan? Siapa yang tidak mengetahui reputasi Zesan di ranah hukum? Dia jadi tidak bermoral demi mendapatkan uang haram. Orang seperti itu pantas disebut adil. Guru, sudah tidak waras ya? Zesan itu benar-benar orang yang jahat. Aku tidak waras. Masih ingat kasus pembunuhan Wang Ming yang pernah kuceritakan kepadamu? Kasus pembunuhan Wang Ming? Bukankah itu kasus 30 tahun silam? Aku tahu kasus itu. Wang Ming adalah orang yang malang. Demi mengobati anaknya, dia pinjam uang ke rentenir tapi tidak bisa menebusnya. Rentenir itu sering ke rumahnya, menghina istrinya, dan mengancam keluarganya. Akhirnya, Wang Ming tidak tahan lagi dan menikam rentenir itu 22 kali. Oh, aku ingat sekarang. Dulu, geng jahat merajalela. Rentenir itu sepertinya anak bos, geng. Dulu, kasus ini berdampak besar. Saat Wang Ming membalas, lawan sudah berhenti menyerang. Berdasarkan legislasi, dia seharusnya dihukum atas pembunuhan. Tapi saat itu, tiba-tiba muncul pengacara baru. Dia dibebani tekanan meruntuhkan pendapat publik. Kasus itu pun ditetapkan jadi pembelaan diri yang sah. Wang Ming dibebaskan tanpa bersalah. Betul. Kasus ini memicu sensasi dan perubahan di seluruh komunitas hukum. Memajukan hukum di negara Xia setidaknya 10 tahun. Dan pengacara pembela Wang Ming saat itu adalah Zesan. Guru, apa yang Anda katakan? Pengacara Wang Ming adalah Zesan? Betul. Pengacara Zesan saat itu baru memulai karir. Ini adalah kasus pertamanya. Dia juga jadi terkenal karena kasus ini. Tapi dia dikejar-kejar geng jahat. Dia hidup anonim selama 10 tahun. Hingga 20 tahun silam, negara sukses memberantas kejahatan terorganisir. Barulah pengacara Zesan bisa kembali bekerja. Jika pengacara seperti dia tidak pantas disebut adil, maka siapa dari kita yang pantas disebut adil? Jika pengacara seperti dia tidak pantas disebut adil, maka siapa dari kita yang pantas disebut adil? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Zesan begitu baik hati? Selain itu, aku ingat jelas pengacara yang menangani kasus itu bernama Qin Xiang. Qin Xiang? Nama asli ayahku adalah Qin Xiang, hakim ketua. Dulu ayahku sering mengajakku bersembunyi ke sana kemari tanpa memberitahuku alasannya. Ternyata, demi menegakkan hukum, dia dikejar-kejar oleh geng. Haru, maafkan ayah. Saat itu aku sangat miskin. Bahkan uang berobat ibumu saja tidak ada. Aku membuatmu piatu sejak muda dan hidup susah. Aku dulu juga terlalu naif. Kupikir aku bisa melawan kegelapan dengan kekuatanku sendiri. Tidak, ayah. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Ibu juga bilang, dia tidak pernah menyesal menikah denganmu. Ayah, kamu berjuang demi keadilan. Aku dan ibu bangga padamu. Di usia produktif, Zesan mengorbankan 10 tahun hidupnya demi membela keadilan. Itu juga alasan kenapa dia membela orang kaya setelah kembali bekerja dan melindungi orang baik secara diam-diam. Dia paham akibat dari melawan penguasa dan enggan mengulangi kesalahan. Jaring hukum itu luas, keadilan takkan luput. Zesan, itu kan harapanmu yang sebenarnya? Zesan ternyata adalah pengacara di masa itu. Berkorban banyak demi keadilan. Dia pantas disebut penyelamat. Kalau begitu, dia telah difitnah. Sudah lama aku menjadi ketua asosiasi. Aku sering melihat orang yang adil. Tapi satu-satunya yang bisa menegakkan keadilan hukum sampai sejauh ini hanya pengacara Zesan seorang. Dia pantas disebut pahlawan keadilan.
Itu hanya kejadian 30 tahun silam, meskipun Zezan adil saat itu. Lantas kenapa orang bisa berubah? Zezan yang sekarang adalah iblis yang membantu kejahatan. Kejahatan yang dia lakukan tidak terhitung jumlahnya. Zezan yang sekarang adalah iblis yang membantu kejahatan. Kejahatan yang dia lakukan tidak terhitung jumlahnya. Pengacara Zezan berkorban banyak untuk kasus ini. Dia juga menderita karenanya. Mana mungkin dia menjadi penjahat? Memang kenapa kalau dia berkorban? Membela keadilan hanyalah tugas yang harus dilakukannya sebagai pengacara dan bukan tiket untuk lolos dari hukuman atas kejahatan. Oh, benar. Pengacara ini benar. Meski Zezan pernah menyelamatkan orang, lalu kenapa? Orang bisa berubah. Siapa yang jamin dia tidak mengubah niatnya? Penyelamat akhirnya jadi penjahat. Orang yang jadi iblis seperti dia lebih seram daripada penjahat biasa. Lantas kenapa? Kalau dia pernah menyelamatkan orang, putriku meninggal karena dia. Jangan harap bisa lolos dari hukum. Hakim Ketua, ucapan pengacara terdakwa tidak berkaitan dengan kasus ini. Saya minta dia menghentikan tindakan itu. Jangan buang-buang waktu lagi. Permintaan Anda masuk akal. Terdakwa jangan menyampaikan hal yang tidak relevan. Baik. Jika kejadian 30 tahun lalu belum cukup membuktikan keadilan Zezan, maka bagaimana dengan ini? Ini adalah catatan 20 tahun terakhir sumbangan amal pengacara Zezan. Totalnya 830 juta. Hampir seluruh gaji pengacaranya selama 20 tahun sudah habis. Kalian tahu Yayasan Bintang, lembaga amal terbesar di Kota Naga, bukan? Pendirinya adalah pengacara Zezan. Pengacara Zezan sangat dermawan dan baik hati. Mana mungkin orang seperti itu jadi penjahat? Pengacara Zezan sangat dermawan dan juga baik hati. Mana mungkin orang seperti itu jadi penjahat? Pendiri Yayasan Bintang ternyata adalah ayahku. Hakim Ketua, bantuan Yayasan Bintang meliputi pendidikan, pengentasan kemiskinan, medis, dan banyak sektor lain. Saya juga selalu sangat mengagumi pendiri Yayasan Bintang. Tidak disangka, pendiri Yayasan Bintang adalah ayah saya. Sebagai asisten pengacara Zezan, saya bahkan tidak tahu soal itu. Pantas, meskipun pengacara Zezan mendapat banyak sekali uang, tapi hidupnya tetap hemat. Ternyata, dia selalu beramal. Bukankah itu organisasi yang dulu membantuku? Karena tak bisa membiayai kuliahku, ibu menyuruhku menikahi lelaki tua. Jika tidak dibantu Yayasan Bintang, aku tidak akan sesukses ini. Suamiku, lihatlah, itu kan yayasan yang memberi kita sumbangan saat anak kita lahir prematur. Oh, aku ingat sekarang. Dulu anak kita lahir prematur, fungsi jantungnya cacat. Kita sudah cari bantuan, tapi uang operasinya belum cukup. Yayasan itulah yang membantu kita. Dulu rumahku hancur, diterjang banjir. Yang membangun rumahku lagi secara gratis, sepertinya yayasan apa gitu. Ayah, dulu aku pikir ayah agak berhati batu. Tidak kusangka ayah berkorban sebanyak itu. Ayah sudah difitnah. Kak Yvira akan menegakkan keadilan untuk ayah. Percuma. Berbagai bukti menunjukkan terdakwa memiliki moral dan pemikiran yang luhur. Pengacara baik yang menegakkan keadilan dan berdedikasi tidak seharusnya berakhir yang buruk. Dia lakukan itu karena telah bertindak jahat dan hatinya tidak tenang. Pengadilan menilai berdasarkan bukti. Jangan menciptakan citra palsu untuk membebaskannya dari hukuman. Hakim Ketua, saya meminta agar saksi kunci saya dipanggil untuk membuktikan kejahatan Zezan. Hakim Ketua, saya meminta agar saksi kunci saya dipanggil untuk membuktikan kejahatan Zezan. Petugas, bawa saksi ke sini. Salam yang mulia, Hakim. Dasar iblis, kembalikan anakku! Kembalikan anakku! Hakim Ketua, ini adalah saksi kami, Liara. 20 tahun lalu, Zezan bertindak sebagai pengacara terdakwa dan menghadiri sebuah kasus pembelaan pembunuhan. Dan penggugat pada saat itu adalah putra Liara. Liara, tolong jelaskan situasinya saat itu. Saat itu, pada kasus saat itu, seharusnya kami sudah akan menang. Tapi saat istirahat sidang sore itu, anakku keluar dan bertemu iblis ini. Begitu anakku kembali, ia menarik semua ucapannya dan mengaku bahwa dia telah membunuh orang. Tapi saat itu seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Pasti
Dia memfitnah anakku. Anakku pasti mengaku bersalah karena terpaksa. Dia baru 18 tahun. Dan jadi juara ujian masuk universitas. Masa depannya cerah. Kamulah yang membunuhnya. Kamulah yang membunuhnya. Seperti yang dikatakan saksi saya, Tiara. Kala itu, demi membebaskan kliennya, Zesan tidak segan mengancam penggugat dengan kekerasan, sehingga penggugat dihukum mati. Itu menyalahi hukum, sebuah penyakit yang merusak ketertiban sosial. Dia harus diberi hukuman. Demi memenangkan kasus Zesan, tega memukuli penggugat. Padahal dia seorang pengacara. Itu keterlaluan. Aku kira dia sudah berubah. Ternyata dia berbuat baik karena merasa tidak tenang sudah mendapatkan uang haram. Astaga, anak itu baru 18 tahun. Kenapa dia tega melakukannya? Jangan menyimpulkan dulu. Menurutku masalah ini masih akan berlanjut. Zesan, saksi dan bukti fisiknya ada. Apalagi yang ingin kamu katakan? Pada tahun-tahun itu, aku memang melakukan kesalahan. Kalian semua dengar? Zesan sudah mengaku bersalah. Sekarang, kalian masih mau terus membela dia? Dia memang bersalah saat itu. Tapi kesalahannya tidak melanggar hukum. Dia cuma kurang percaya pada hukum. Kalian masih sangat yakin dia orang baik. Tapi omong kosong tidak ada gunanya. Pengadilan membutuhkan bukti. Kecuali kalian bisa menunjukkan video dari 30 tahun lalu untuk menyanggah argumenku. Benar sekali. 30 tahun lalu, kamera pengawas belumlah umum. Mencari bukti video yang valid itu sangatlah sulit. Kalau begitu selesailah sudah. Hakim Ketua, saya meminta putusan sidang segera diumumkan. Saya menyatakan, Hakim Ketua, saya punya bukti baru. Ini video kenangan yang direkam dengan DVD saat pernikahan orang tuaku 30 tahun lalu. Video ini kebetulan merekam adegan pertemuan kedua pihak pada hari kejadian. Saya meminta video ini diputar di pengadilan. Mana mungkin? Mana mungkin kamu kebetulan punya video dari 30 tahun lalu? video itu asli, boleh diputar. Anakku! Zesan, lihat apa yang telah kamu lakukan. Meskipun aku pengacara terdakwa, tapi aku tahu mereka duluan yang menindasmu. Korban jatuh sendiri dari gedung karena kecelakaan. Kamu tidak perlu mengaku membunuh orang. Tidak, aku harus mengakuinya. Kalau tidak, mereka akan menyerang keluarga kami. Ibuku tidak pernah sekolah. Dia bekerja keras demi pendidikan terbaik dan masa depanku. Tapi dia tidak tahu betapa menakutkannya orang-orang yang berkuasa. Pak, aku tahu kamu pengacara kasus pembunuhan 10 tahun lalu. Kamu pasti paham perasaanku. Tolong bantu aku. Bantu aku. Aku bersedia mengaku bersalah. Selama aku mati, mereka akan melepaskan keluarga aku. Aku mohon padamu, aku mohon. Aku mohon. Ternyata anakku mengaku bersalah. Semuanya demi aku. Ternyata anakku mengaku bersalah. Semuanya demi aku. Tidak, bukan begitu. Tapi saat itu seluruh tubuh anakku penuh luka. Beritahu aku bagaimana kebenarannya. Bagaimana kebenarannya? Anak Anda memang anak yang pengertian. Demi masa depannya, Anda menghabiskan tabungan untuk menyekolahkannya ke sekolah elit. Tapi latar belakangnya adalah orang biasa. Dia selalu dikucilkan dan ditindas. Alasan kenapa tubuhnya penuh luka adalah karena dia terus-menerus ditindas. Itu kasus pertamaku dalam 10 tahun setelah kembali jadi pengacara. Aku tahu anak Anda tidak bersalah. Aku pernah menasihatinya agar tidak melakukan itu. Tapi dia bersikeras mengakui bahwa dia yang membunuh orang. Dan aku sebagai pengacara terdakwa tidak punya posisi untuk membelanya. Itulah sebabnya tragedi ini terjadi. Syaufan jelas-jelas bilang dia tidak ingin sekolah di situ dan ingin pindah. Tapi aku mengira dia tidak serius. Aku memaksanya, memukulinya, dan membiarkannya tetap di sekolah itu. Aku yang mencelakai dan membuatnya meninggal. Syaufan! Petugas, cepat bawa dia ke rumah sakit. Jason benar-benar tidak bersalah. Bukan dia yang mencelakai anak itu. Jason juga baru keluar dari masa sulit.
Dia tidak berdaya. Dituduh 20 tahun lebih meski tak bersalah. Dan dia tidak membela diri sama sekali. Dia memang lelaki sejati. Orang-orang jahat ini benar-benar menjijikan. Hakim Ketua, itu membuktikan bahwa ayahku tidak bersalah. Dia harusnya dibebaskan. Meskipun dalam kasus ini tidak bersalah, lalu kenapa? Dia jadi pengacara 20 tahun lebih dan menangani banyak kasus. Tidak mungkin di setiap kasus tidak bersalah. Benarkah? Hakim Ketua, aku ingin memberikan bukti baru. Aku juga ingin memberikan bukti baru. Aku juga. Aku juga. Berbagai bukti menunjukkan bahwa klien kami tidak melanggar hukum apapun saat menangani kasus yang dipercayakan. Tuduhannya tidak terbukti. Sedangkan pengacara penggugat Lee Riren telah tanpa izin memakai stempel firma hukum kami. Bekerja sama dengan pihak luar untuk memalsukan bukti. Dia melanggar etika profesi pengacara dan aturan hukum. Aku menuntut hukuman berat bagi Lee Riren demi menegakkan keadilan sosial. Aku menuntut hukuman berat bagi Lee Riren demi menegakkan keadilan sosial. Berakhir. Semuanya sudah berakhir. Berikut ini, saya akan umumkan hasil putusan. Semuanya berdiri. Terdakwa Zezan tidak terbukti bersalah. Dibebaskan di pengadilan. Penggugat Lee Riren melakukan kejahatan tuduhan palsu dan jebakan. Dengan keadaan memberatkan, izin praktik hukumnya dicabut. Dia dihukum 10 tahun penjara. Bagus. Putusan yang adil. Bajingan itu pasti adalah murid Zesan, kan? Dia bersekongkol dengan para bajingan untuk melawan gurunya. Sungguh tidak bermoral. Jika pengacara hebat seperti Zesan sampai jatuh, siapa lagi yang membantu rakyat biasa bersuara dan menegakkan keadilan? Niat Lee Riren sangat jahat. Pengacara Zezan bukan hanya tidak menyakiti putriku, dia secara pribadi juga selalu membantu kamu. Aku bodoh sekali karena salah menyalahkan orang baik. Sudah aku bilang, kasus ini memang mencurigakan. Zezan memang laki-laki sejati, hebat. Pantas ada banyak pengacara datang membelanya. Zesan layak mendapatkannya. Terima kasih kepada rekan sekalian karena sudah datang membela saya. Sama-sama, kami tidak ingin dia berkuasa. Awalnya aku ingin memakai kasus 30 tahun lalu untuk mengurangi hukumanmu. Tapi semakin aku menyelidiki, semakin terkejutlah aku. Pengacara Zezan, saat kamu membela klien di pengadilan, kamu mengutip kitab hukum, bicara tanpa henti. Kenapa saat giliran kamu sendiri, kamu diam saja? Sebelumnya saat menangani kasus, saya tidak membedakan baik buruknya klien, meskipun bertindak sesuai hukum. Namun saya jadi merasa bersalah. Untuk mengungkap kebenaran, dibutuhkan bukti. Semua argumen tidak ada artinya tanpa bukti. Jika kamu merasa bersalah, maka teruslah berjuang demi keadilan. Keadilan ada di hati setiap orang. Beberapa kebenaran tidak memerlukan bukti. Ada hati nurani dan hukum alam. Saya belajar banyak. Dulu saya kurang teguh. Mulai sekarang, saya hanya akan berjuang demi keadilan. Sudah kuduga, Lee Riren tak bisa diandalkan. Lee Riren kalah. Tuan muda akan kesulitan memenangkan kasus. Aku sudah berusaha keras. Biarkan saja dia. Ini semua karena dia cari mati sendiri. Jadi Pak Darno ingin membiarkan tuan muda? Apalagi yang bisa aku lakukan? Masa orang anak saja, aku bisa punya anak lagi. Si bodoh itu. Selain mencari mati sendiri, dia juga hampir mencelakakanku. Zesan juga sama. Dia menolak uang banyak dan bersikeras membantu orang miskin menegakkan keadilan. Masalah ini seharusnya belum selesai. Zesan tidak akan menyerah begitu aja. Sampaikan perintahku. Suruh orang-orang itu menurut. Jangan sampai mereka dikendalikan Zesan. Baik. Kita ucapkan selamat ulang tahun ke-55 untuk pengacara Zesan. Selamat ulang tahun. Semoga ayah mendapatkan keberuntungan setelah ini. Aku sudah setua ini. Kenapa kalian melakukan ini? Ayah, perayaan tetap harus ada. Ayo potong kuenya dulu. Baik. Pengacara Zezan! Tolong bantu kami! Pengacara Zezan!
Pengacara Zesan, tolong bantu kami, tolong. Tolong. Apa yang kalian lakukan? Berdiri dan bicaralah. Tidak, kami tak akan bangun jika Anda tidak menyetujui permintaan kami, Pak. Betul, pengacara Zesan, tolong bantu kami. Kemarin aku menonton siaran itu. Aku tahu Anda adalah pengacara yang adil. Hanya Anda yang bisa menyelesaikan masalah ini. Benar. Jika ingin beliau membantu, kalian harus menceritakannya. Jika kalian kesulitan, pengacara Zesan pasti akan bantu. Ayo, berdiri dan ceritakanlah. Kalian ingin aku jadi pengacara pembela? Siapa yang ingin kalian gugat? Orang terkaya di kota naga, Darno. Mereka lagi? Bukankah putranya baru saja dieksekusi mati? Apa yang Darno lakukan pada kalian? Kalian tahu Villa Santai? Villa Santai adalah tempat rekreasi paling mewah di kota naga. Kudengar tiket masuknya ratusan ribu dan sangat ramai sekali. Itu adalah properti grup Tan yang paling menguntungkan. Terlebih lagi, Darno menjadi kaya berkat itu. Gunung Santai. Gunung Santai adalah milik kami. Tempat nenek moyang kami tinggal. Benar. Darno adalah mafia. Sudah tidak mau membayar apapun, merebut Gunung Santai milik kami. Darno juga mengubur hidup-hidup 20-an penduduk kami, Pak. Dia mengubur hidup-hidup penduduk desa? Apa? Dia mengubur hidup-hidup penduduk desa? Darno bagaimanapun juga adalah orang terkaya di kota naga. Meskipun dia bukan orang baik, tapi dia selalu bertindak hati-hati. Mustahil dia seceroboh itu. Kami tidak membohongimu, Pak. Yang meninggal adalah orang tua kami. Itu karena mereka menentang Darno yang ingin merebut tanah gunung. Mereka dipukuli hingga terluka parah dan dikubur hidup-hidup. Proyek Villa Santai sudah ada lebih dari 20 tahun lalu. Setelah sekian lama, kalian tidak pernah lapor polisi atau menuntut. Selama ini, aku terus mengajukan banding, Pak. Tapi mereka tidak peduli dan mengatakan kami membuat keributan, Pak. Kami semua orang desa yang tidak berpendidikan. Bagaimana kami bisa melawan orang terkaya di kota naga? Pengacara Zesan, kami hidup di gunung itu dari generasi ke generasi. Sekarang diubah oleh Darno menjadi villa mewah. Kami para penduduk gunung pun menjadi tunawisma dan mengembara kemana-mana. Ini tidak adil. Ini sangat tidak adil. Betul, ini tidak adil. Ini tidak adil. Pengacara Zesan, tolong bantulah kami, Pak. Kami mohon padamu, Pak. Berdiri. Darno sangat keterlaluan. Awalnya aku kira cuma anaknya yang berbuat seenaknya. Tidak disangka sebagai ayah, dia lebih tidak punya hati. Baik, aku akan ambil kasus ini. Jika ini benar, akan kuusut sampai tuntas. Villa Santai hasilkan 2 miliar pada kuartal lalu. Keuntungan masih akan naik. Kedepannya pasti melimpah. Bagus. Tidak sia-sia dulu aku mencurahkan banyak usaha untuk mendapatkan proyek ini. Pak Darno, gawat! Pak Darno, gawat! Risi, siapa suruh kamu ke sini? Aku kan sudah bilang. Pergilah dulu. Baik. Siapa suruh kamu ke sini? Aku menyuruhmu tetap di gunung. Bukan, Pak Darno. Villa Santai diselidiki. Kasus 20 tahun lalu diungkit lagi. Pasti ulah penghuni gunung itu lagi. Bukankah dulu aku sudah menyuruh membereskan mereka? Rakyat miskin itu bisa menyelidiki apa memang, ha? Bukan para penduduk, tapi Zesan. Si Raja Hukum itu mengambil alih kasus ini. Apa katamu? Zesan mengambil alih kasus ini? Ya, penduduk gunung kemarin telah menemui Zesan. Mereka meminta Zesan membela mereka. Sekarang kasus ini sudah didaftarkan. Lagi-lagi Zesan. Kalau ditangani orang lain, aku masih punya harapan. Tapi Zesan itu licik sekali. Kalau dia terus mendesak, kasus kita yang dulu itu bisa dikuak lagi olehnya. Tidak bisa. Tidak akan kubiarkan dia mencampuri kasus ini. Anda pintar mencari cara. Kasus yang sudah lama berlalu pun buktinya masih bisa ditemukan. Keluarga Tan berbuat seenaknya selama ini. Mereka harus terima balasannya. Jika tidak ingin ketahuan, jangan pernah melakukannya. Selama dia pernah melakukan itu, pasti akan meninggalkan jejak. Oh ya, kita harus lebih berhati-hati sekarang. Anjing yang terdesak bisa melompati tembok. Baik, aku... Zesan. Zesan. Tuan Darno, apa maksudnya ini? Tidak puas dengan putusan dan ingin aku membayar nyawa anak?
Setelah siaran langsung seluruh jaringan itu, Jason sedang jadi sorotan. Tidak bisa berhadapan langsung dengannya sekarang. Sepertinya pengacara Jason telah salah paham. Aku datang hanya ingin mengajakmu makan. Sebelumnya aku gagal mendidik putraku yang nakal itu. Aku memang pantas mendapatkan akibatnya. Masalah itu bukan salahmu. Tidak disangka, Tuan Darno sebagai orang terkaya di Kota Naga, rupanya bisa memisahkan urusan pribadi. Aku merasa lega untuk Kota Naga. Tapi kami ada urusan lain. Kami permisi dulu. Tunggu. Pengacara Jason, kalau begitu aku akan terus terang soal kasus Villa Santai itu. Tidak lebih dari sekedar penduduk gunung yang membuat keributan. Kamu orang yang sibuk, tidak perlu membuang waktu untuk orang seperti mereka kan? Sebagai pengacara, aku akan mengusut tuntas kasus yang kutangani. Meski pada akhirnya tidak membuahkan hasil, itu tetaplah tugasku. Kenapa pengacara Jason mau repot-repot melakukan yang tidak ada gunanya? Lagi pula, kasus ini sama sekali tidak bermasalah. Meski kamu selidiki akan sia-sia. Lebih baik. Jika tidak ada masalah, kenapa harus takut diselidiki? Pengacara Jason, aku tidak takut diselidiki. Kamu juga tahu bisnisku besar, bawahanku banyak kan? Berkonflik dengan orang itu hal yang tidak bisa dihindarkan. Namun itu semua hanyalah masalah kecil belaka. Rakyat miskin itu punya mentalitas membenci orang kaya. Selalu suka mencari-cari masalah sepele dan membesarkan konflik. Pada usiaku sekarang, anakku baru saja meninggal. Aku tak sanggup lagi menghadapi semuanya. Pengacara Jason, asal kamu setuju tidak menerima kasus ini, aku bisa memberimu. Berapa ini? 40 juta? Bukan. Maksudku 40% dari aset perusahaan. Tuan Darno sangat dermawan. Tapi karena aku sudah menerima kasus ini, maka akan kuusut tuntas. Yvira, ayo pergi. Jason, jangan tidak tahu diri kamu. Baik, jika kamu tidak mau jadi sekutuku, maka kita pasti akan menjadi musuh. Pergi, lakukan seperti yang sudah kuperintahkan. Baik. Jason, ini maumu sendiri. Terima kasih, Pak. Tidak ada yang mau mengurus kasus ini kalau bukan Anda, Pak. Tidak ada yang mengurus karena keluarga Tan terlalu kuat. Banyak rintangannya. Lalu karena buktinya tidak cukup, kasus mudah kalah. Tapi kami sudah mengumpulkan bukti yang cukup. Pasti bisa membuat para penjahat itu dihukum. Tenang saja. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menegakkan keadilan. Baik, kami percaya pada Anda. Sidang akan dimulai. Mari kita masuk dulu. Baik. Yvira, situasi kasus ini cukup rumit. Coba hubungi orang-orang ini. Halo Paman, seseorang memberiku permen dan menyuruhku menyerahkan ponsel ini padamu. Untukku? Iya. Haro! Jason, aku harus mengakui kehebatan. Kamu cukup pintar dengan memindahkan keluargamu lebih dulu. Tapi kamu lupa, ini Kota Naga. Melawan aku sama saja dengan mencari mati. Sidang akan dimulai. Apa kamu mau menambah kejahatanmu? Jika aku kalah di pengadilan, tetap saja aku akan rugi. Ini gara-gara kamu sendiri. Haro! Sudah lama ku dengar bahwa pengacara Jason dan putranya hidup saling bergantung dan saling menyayangi. Sepertinya itu benar. Darno, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dulu anakku menyakitimu dan keluargamu, dan kamu menghukum mati dia. Kamu benar-benar kejam. Namun, jika kamu bersedia melepaskan kasus Villa Santai ini, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Masalah anakku dulu akan kuanggap sudah impas. Jika kamu tidak menyetujui syaratku, maka kamu bisa menunggu di sekitar Villa Santai untuk mencari mayat anakmu. Sudah berbuat jahat masih saja bebas. Haro! Ayah, jangan pedulikan aku. Aku tak akan membiarkan mereka berhasil. Diam! Jason, kamu pilih membantu orang luar yang tidak ada hubungan apapun atau menyelamatkan putramu. Pertimbangkanlah itu dengan baik. Haro! Jason, kamu pilih membantu orang luar yang tidak ada hubungan apapun atau menyelamatkan putramu. Pertimbangkanlah itu dengan baik. Haro! Darno,
Kamu sudah makan darah manusia dari Gunung Santai selama 20 tahun. Kamu harus membayar utang darah ini. Dasar kapitalis berhati busuk. Kamu kembalikan tanah kami. Kembalikan nyawa kerabat kami. Kalau tidak ada bukti, jangan bicara sembarangan. Aku ini selalu menjadi warga yang taat pada hukum. Masih saja berdalih. Selama ini kamu mengandalkan statusmu sebagai orang terkaya untuk bertindak semaumu. Pengacara lain tidak ada yang berani menerima kasus kami. Tapi kami bertemu pengacara Zezan. Kamu akan menerima balasanmu, Darno. Oh, kalian ingin meminta Zezan menjadi pengacara pembela kalian ya? Zezan hanya kenal uang, tidak peduli manusia. Biaya pengacaranya bisa mencapai jutaan. Mampukah orang miskin seperti kalian membayarnya? Dia hanya bermain-main dengan kalian. Dia tidak mungkin membantu kalian. Lagi pula, putranya masih di tanganku. Kamu jangan memfitnah pengacara Zezan di sini. Dia berjanji padaku mereka akan datang. Hah, kalau begitu coba lihat jam. Sidang akan segera dimulai. Jika dia benar-benar ingin membantumu, kenapa sampai sekarang dia belum datang? Ini... Kakak Chiang, hakim ketua sudah datang, tapi pengacara Zezan belum. Dia tidak mungkin tidak datang kan? Dia tidak mungkin datang. Apa masih perlu dipikirkan? Akan pilih orang asing yang tidak ada hubungannya atau anak sendiri? Hah? Pengacara Zezan datang! Pengacara Zezan datang! Pengacara Zezan, Anda akhirnya datang. Aku tahu beliau akan datang. Orang jahat itu masih saja mau adu domba. Zezan, kamu benar-benar datang? Kamu tahu konsekuensi kedatanganmu ini? Jangan lupakan putramu. Mundur sesaat memang bisa mendatangkan ketenangan sesaat. Tapi membiarkan orang jahat sepertimu terus bebas berkeliaran, aku dan keluargaku, bahkan seluruh kota naga tidak akan pernah tenang. Zezan! Sekarang kamu secara gamblang mau melawanku. Hukum tak boleh mundur. Jika hukum mengalah pada ketidakadilan, maka akibat adalah kejahatan akan semakin menjadi-jadi. Pengacara Zezan benar. Hukum tak boleh mundur. Tak peduli sekaya dan seberkuasa apapun, kamu pasti akan dihukum. Kamu! Jangan panik. Zezan hanya menggertak saja. Masalah waktu itu kan sudah kita bersihkan. Itu sudah lama berlalu. Dia tak akan menemukan apapun. Paling kita dituntut atas pendudukan tanah ilegal. Kamu benar sekali. Dia tidak punya bukti meskipun dia pandai bicara. Bisa berbuat apa dia? Sidang telah dimulai. Pengacara penggugat, silakan sampaikan argumen Anda. Seperti yang kita tahu, Darno bisa jadi orang terkaya di kota naga berkat peran besar Villa Santai. Tapi di balik kehidupan mewahnya, ada penderitaan tiada akhir dari masyarakat Gunung Santai. Hakim Ketua, demi merebut tanah di Gunung Santai, Darno mengancam warga dengan kekerasan. Situasinya sangat parah. Saya menuntut agar tindakan perampasannya dihukum berat. Saya menuntut agar tindakan perampasannya dihukum berat. Dia memang tidak punya bukti. Karena tidak punya bukti itulah dia cuma bisa membahas soal perampasan tanah. Apa itu raja dunia hukum? Kemampuannya cuma segitu. Pengacara penggugat, Anda baru saja mengatakan klien saya melakukan perampasan, benar? Benar. 20 tahun lalu, untuk menghemat biaya dan tanpa memberikan kompensasi apapun, Darno mengusir paksa penduduk Gunung Santai, membuat penduduk Gunung Santai menjadi tunawisma. Ini adalah perebutan properti secara paksa, masuk ke perampasan ilegal. Anda baru saja mengatakan klien saya menggunakan cara ancaman kekerasan. Tapi saya punya bukti yang cukup membuktikan. Mereka menandatangani kontrak secara sukarela. Ini adalah tanda tangan dan cap jempol pemilik tanah gunung saat itu. Mereka bersedia menjual tanah gunung itu kepada grup Tan seharga 1 yuan. Ini tidak mungkin. Mustahil mereka menjual Gunung Santai hanya seharga 1 yuan. Mereka pasti dipaksa. Benar, dipaksa. Tenang, ini adalah ruang sidang. Menjual Gunung Santai seharga 1 yuan itu tidak masuk akal. Ini kontrak yang ditandatangani di bawah ancaman, tidak memiliki kekuatan hukum. Pengacara penggugat, Anda hanya berasumsi buruk. Selama 20 tahun, berkat pembangunan grup Tan, Gunung Santai telah menjadi tempat wisata ikonik di kota Naga. Ini adalah kebanggaan semua penduduk Gunung Santai. Tentu, itu juga alasan kenapa mereka mau menjual tanah dengan harga murah. Perasaan bangga yang muncul dari lubuk hati tidak bisa diukur dengan uang. Kebanggaan apanya? Kamu mengusir kami dari Gunung Santai
membuat kami mengembara tanpa arah dan jadi tunawisma. Ayahku dan yang lain, kalian kubur hidup-hidup selama 20 tahun. Bahkan kerangka mereka tidak ditemukan. Kamu berani bilang itu adalah kebanggaan? Tenang, ini adalah ruang sidang. Itu cuma perkataan Anda. Tidak ada bukti yang menunjukkan penduduk gunung dipaksa menandatangani kontrak. Dan kematian orang tua Anda sama sekali tidak ada hubungannya dengan klien saya. Jika Anda terus memfitnah dengan jahat, saya akan menuntut Anda atas tuduhan palsu. Semuanya sudah dengar. Kontrak kami itu sah dan sesuai aturan. Tapi demi kemanusiaan, aku bisa menawarkan kompensasi 100.000 pada kalian. Kamu sudah merenggut banyak nyawa dan ingin menyelesaikannya hanya dengan 100.000. Hakim Ketua, seperti yang Anda lihat, meski klien saya difitnah, dia tidak mempersalahkan masa lalu dan mau memberi kompensasi ke penduduk desa. Sementara penggugat membuat-buat fakta tanpa bukti dan terus memfitnah dengan jahat. Perilaku yang meremehkan hukum itu, menurut saya, harus dihukum berat. Wah, orang dengar kan? Aku sudah sangat bermurah hati, tapi mereka masih tidak menyerah. Harusnya mereka digugat atas tuduhan pemerasan dan fitnah. Kalian benar-benar memutarbalikkan fakta. Tenang, ini adalah ruang sidang. Penggugat yang mengajukan tuntutan harus memberikan bukti yang sah untuk mendukungnya. Karena kalian tidak punya bukti, jangan buang-buang waktu lagi. Aku tidak seperti kalian, para orang miskin. Aku orang bisnis, aku sangat sibuk. Kalian pikir apa yang kalian lakukan sempurna tanpa celah? Hakim Ketua, saya ingin menambahkan bukti baru. Tapi sebelumnya, izinkan saya memanggil tim forensik. Hakim Ketua, saya ingin menambahkan bukti baru. Tapi sebelumnya, izinkan saya memanggil tim forensik. Permintaan pengacara penggugat masuk akal. Izinkan pemanggilan tim forensik. Forensik apa? Kenapa ada tim forensik? Jangan-jangan dia menemukannya. Ini pengadilan, berhati-hatilah sedikit. Songqing, terima kasih sudah datang. Mohon berikan pernyataan terkait. Baik, berdasarkan petunjuk dari Bazezan, di dekat peternakan babi Gunung Santai, kami menemukan kerangka yang tidak utuh. Setelah diperiksa, korban adalah penduduk yang hilang dari gunung 20 tahun yang lalu. Usai mencari selama 20 tahun, ayahku ternyata ada di Gunung Santai. Ini mustahil. Jangan-jangan mereka menemukan mayatnya. Mayat penduduk desa telah dimakan babi. Kerangkanya tidak utuh, namun bisa diketahui bahwa sebelum korban meninggal dia dipukuli dengan alat tajam khusus. Hakim Ketua, berdasarkan pernyataan penggugat dan ahli forensik, saya berkesimpulan bahwa Darno dan rombongannya demi merebut tanah di Gunung Santai, memukuli warga yang menantang, mengubur mereka hidup-hidup, lalu melempar mereka ke kandang babi. Tujuannya untuk menghilangkan jejak. Perbuatan jahat Darno itu sangat keji. Dia seharusnya dihukum maksimal. Kenapa diam saja? Ayo cepat bantah dia. Aku tidak mau dipenjara. Hadirin sekalian, penduduk desa kalian memang dibunuh orang, tapi tidak ada kaitannya denganku. Benarkah? Ahli forensik tadi mengatakan bahwa sebelum korban meninggal, dia dipukuli alat tajam khusus. Sepengetahuanku, alat tajam khusus macam itu di seluruh negeri ini barangkali cuma dimiliki olehmu, Darno. Alat tajam khusus apa? Aku tidak tahu. Atas dasar apa kamu bilang aku punya? Baiklah, kamu masih bisa berkelit. Tapi melihat waktu, mereka pasti akan segera tiba. Waktu apa maksudnya? Apa yang kamu bicarakan? Ini kasus kejahatan terorganisir. Kamu pikir aku akan berjuang sendirian? Benar, pengacara berjuang demi keadilan. Tapi yang menegakkan keadilan bukan cuma pengacara. Darno, kami menemukan peralatan khusus di kediaman. Berdasarkan bukti yang didapat, kamu dan organisasi jahatmu terlibat dalam tindakan ilegal yang serius. Kasus ini berdampak buruk, tim khusus telah dibentuk. Kamu harus bekerja sama untuk penyelidikan. Polisi? Kenapa kamu panggil polisi? Ini ruang sidang. Kenapa kamu panggil polisi? Sejak awal, persidangan ini hanya kedok untuk mengalihkan perhatianmu supaya kamu bersedia diselidiki polisi. Tujuanku bukan hanya membuatmu menyerah, tapi untuk membasmi seluruh kekuatan kriminal di belakang. Benar, Darno, kamulah pelaku utamanya. Orang-orang di belakangmu juga akan menerima sanksi. Silakan ikut kami. Pak polisi, dengar. Aku tidak bersalah, aku tidak membunuh siapapun. Sudah terdesak, tetap saja keras kepala. Simpan perkataanmu untuk diucapkan di kantor polisi. Darno, saksi dan bukti material sudah ada. Kali ini kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman. Jason! Jangan bersikap sombong di sini. Jangan lupa, putramu masih ada di tanganku. Kamu sudah menjatuhkanku hari ini.
aku juga akan membuat putramu mati. Silahkan ikut kami. Sidang ditunda. Pengacara Zesan, polisi sudah menemukan lokasi Haro. Pengacara Zesan, polisi sudah menemukan lokasi Haro. Apa? Haru ada di mana? Lokasinya belum pasti, tapi berdasarkan petunjuk yang Anda berikan, bisa dipastikan Haro ada di pegunungan Villa Santai. Ayo, kita segera cari dia sekarang. Pengacara Zesan, jangan khawatir. Jumlah kita banyak, polisi juga ikut mencari. Haro pasti akan ketemu. Darno tahu dirinya tidak akan selamat. Dia tidak akan mengampuni siapapun. Aku cuma takut yang ditemukan nanti adalah mayatnya. Haro. Haro. Ini adalah hadiah yang kuberikan pada Haro saat dia beranjak dewasa. Dia tidak pernah melepasnya. Haro, ayah minta maaf padamu. Ayah sudah menyusahkanmu. Ayah! 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 Bagaimana ayah bisa sampai di sini? Haro, kamu baik-baik saja, Haro? Aku baik-baik saja. Penduduk gunung yang menyelamatkanku. Oh, Yifira, sidangnya akan dimulai. Yang lain sudah pada masuk. Kenapa Anda masih di sini? Putra pengacara Zesan diculik oleh keluarga Tan. Entah di mana dia sekarang. Menurut deskripsi pengacara Zesan, sepertinya di gunung. Tapi polisi belum bisa melacak lokasi pastinya. Apa? Putra pengacara Zesan diculik? Ayo kita cari sekarang. Ayo, cepat! Setelah tahu putra pengacara Zesan hilang, penduduk gunung ini langsung pergi mencari. Ternyata dia ada di Gunung Santai. Sejak dulu kami tinggal di sini. Kami sangat kenal tempat ini. Jadi, sebelum polisi tiba, kami sudah menemukannya. Saat itu, aku hampir didorong dari tebing. Untungnya mereka tiba tepat waktu. Jika tidak... Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan putraku. Tidak perlu, kami harusnya berterima kasih. Jika bukan karena kasus kami, anakmu juga pasti tak akan celaka. Sudah seharusnya kami membantumu. Benar, Anda berjuang di garis depan. Mana mungkin kami biarkan anak Anda meninggal di sini, ya kan? Ini seperti peribahasa, gimana bunyinya ya? Pahlawan bagi rakyat banyak tidak boleh dibiarkan kesusahan. Iya benar, begitu bunyinya. Kami kan tidak berpendidikan, tapi intinya begitu. Di dunia ini jadi orang baik itu sulit. Mana mungkin kami mengecewakan orang sebaik pengacara Zesan, ya kan? Pembela keadilan tidak takut gagal. Takut bukan pada bahaya, tapi akhir yang penuh darah dan tangis. Hal yang dipertahankan mati-matian, akhirnya berbalik, menikam diri sendiri. Dengan dukungan kalian, aku semakin yakin dengan pilihanku. Di jalan ini, aku tidak pernah sendirian. Lepaskan aku! Tuan, ada yang mau disampaikan? Aku tidak terima! Aku tidak bersalah! Tuan! Pukul 2 siang ini, kasus kejahatan terorganisir Darno yang menghebohkan kota akhirnya selesai. Selama ini, Darno dan kelompok kriminalnya demi merebut wilayah dan keuntungan bisnis telah memukuli dan mengancam orang lain, mengakibatkan 125 orang meninggal dan 878 orang terluka. Ribuan orang hidup dalam kesengsaraan. Kasus ini sangat serius. Darno dan pelaku utamanya dijatuhi hukuman mati. Para pihak yang terlibat seluruhnya dihukum 20 tahun penjara. Para siswa, itulah kasus kriminal Darno 10 tahun lalu. Para siswa, silakan menyampaikan pendapat. Menurut saya, tak peduli serumit apa kasusnya atau bagaimana hukum diubah, pengacara harus berpegang teguh mengejar keadilan. Dengan memakai hukum dan berjuang demi keadilan, martabat hukum pun dapat bertahan dan keadilan masyarakat pun terwujud. Bagus sekali. Berjuang demi keadilan adalah dasar bagi seorang pengacara. Aku sudah tua. Di masa depan, keadilan di dunia hukum akan bergantung pada kalian. Guru, ini pelajaran terakhir yang Anda beri kepada kami. Kami ingin mengucap sumpah pengacara di depan Anda. Baik, para siswa berdiri. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya adalah pengacara negara Xia. Saya adalah pengacara Setia pada konstitusi. Setia pada konstitusi. Setia pada tanah air. Setia pada tanah air. Setia pada rakyat.
Setia pada rakyat. Melindungi hak dan kepentingan sah klien. Melindungi hak dan kepentingan sah klien. Menjaga penegakan hukum yang benar. Menjaga penegakan hukum yang benar. Menjaga keadilan dan kesetaraan sosial. Menjaga keadilan dan kesetaraan sosial. Bertugas dengan serius. Bertugas dengan serius. Rajin dan berdedikasi. Rajin dan berdedikasi. Berjuang keras untuk membangun negara hukum sosialis. Berjuang keras untuk membangun negara